Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang di podcast yang kedua kita kehadiran narasumber dari Bapak Rudi Haryanto dari Pengawas Dinas Pendidikan Kalimantan Timur ya Pak? Puji Haryanto. Dan juga Pak Rudi dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Ya, jadi di sini kita akan membahas tentang kekerasan yang ada di sekolah. Tentunya kekerasan di sekolah ini banyak terjadi kan Pak? Mungkin mereka ada yang belum tahu kekerasan di sekolah, mungkin belum bisa mendefinisikannya. Nah, menurut Bapak itu kekerasan di sekolah itu apa, Pak? Kekerasan dalam artian kekerasan yang terjadi di sekolah itu adalah kekerasan atau suatu perbuatan yang tidak mengenakan yang dilakukan oleh seseorang sehingga orang tadi merasakan akibatnya, baik itu secara fisik, secara psikis maupun secara hal yang lain. Sehingga dari kekerasan tadi bisa menjadikan orang tadi merasa tidak nyaman, merasa tidak enak, dan bisa pula berakibat pada masalah hukum. Jadi itu ya, saya tambahkan kalau kekerasan itu intinya itu sebenarnya salah satu kata kuncinya itu kalau dia merasa sakit ya, dia ada bahkan sampai luka, sampai ini ya, sampai macam-macam tadi ya kekerasannya. Jadi kalau dia merasa sakit tetapi dia tidak merasa sakit, kacau Pak. Enggak apa-apa. Ya mungkin kan banyak Pak di anak sini kan banyak tuh yang tentunya ngerasain kekerasan. Mungkin mereka awalnya tuh ngira itu mungkin bercandaan aja. Itu biasa, itu bercanda itu kan yang kita biasa begitu. Dia suka merasa itu biasa, dia menepuk temannya, tapi sebenarnya itu kalau kita definisikan dalam yang Permendikbud ini yang kita sosialisasikan sejak setahun ini, itu sebenarnya kekerasan gitu kan, tetapi ya itu yang banyak yang nggak paham, yang perlu lebih banyak disosialisasikan gitu ya. Tentunya berdampak ke mentalnya juga ya Pak. Banyak misalkan kalau ke sekolah jadi murung, jadi ya berdampak pastinya. Nah, pasti kekerasan ini juga ada penyebabnya kan Pak. Nah, dari kacamata Bapak nih, penyebab kekerasan itu bisa terjadi karena apa Pak? Jadi kekerasan itu mungkin dilakukan oleh seseorang ya. Kalau di sekolah berarti siswa atau mungkin dari warga sekolah yang lain, bapak kepala sekolah, bapak ibu guru. Nah, hal-hal yang mengakibatkan orang itu nggak enak atau mungkin malah sakit itu bisa disebabkan yang pertama karena ada kata-kata dari siswa yang atau dari seseorang yang mungkin mematik orang itu untuk melakukan tindakan kekerasan. Jadi dengan mereka itu terpancing, maka dia bisa mengakibatkan terjadinya kekerasan di sini. Yang kedua, kebiasaan dari si anak. Nah, kebiasaan dari rumah dibawa ke sekolah. Kalau di rumah itu budaya kekerasan sudah terjadi, maka anak tadi akan membawa budaya tadi ke sekolah. Yang ketiga, ketidakpuasan anak pada apa yang didapat di sekolah. Misalnya pada waktu di sekolah guru yang selayaknya memberi ilmu yang maksimal itu mungkin ada materi-materi yang tidak dia dapatkan dan akhirnya dia frustasi. Dengan dia frustasi mengakibatkan dia itu mungkin melakukan pembulian pada teman-temannya, karena bully itu bisa terjadi kepada siswa, bisa terjadi pada guru, sehingga dengan membuat tulisan-tulisan di dinding-dinding yang mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak mengenakan bagi guru misalnya seperti itu. Salah satunya itu tadi trauma ya, itu juga banyak itu trauma itu ya. Jadi karena trauma akhirnya dia juga berbuat seperti itu begitu kan ya, kekerasan menjadi kekerasan yang dulunya dia mendapat kekerasan mungkin dari orang lain, dari orang dewasa. Tapi pada akhirnya nanti ketika besar pun dia bisa juga dia akhirnya berbuat hal yang sama gitu ya, menjadi pelaku kekerasan kalau itu malahan ya. Jadi banyak sebabnya itu tadi sudah disebutkan. Berarti jangan sampai gitu ya kita membiasakan kekerasan itu terjadi di lingkungan kita, karena bahkan di lingkungan rumah kita pun itu bisa menjadi sumber kenapa seseorang bisa berlaku keras gitu ya kepada teman-temannya dan kepada orang-orang lain di sekitarnya gitu. Ya berarti yang saya tangkap ya Pak, kalau misalkan dari kami sebagai siswa itu
Iya benar sih Pak yang Bapak bilang tadi, itu pastinya kalau misalkan kita udah pusing nih masalah pelajaran, pastinya itu jadi kayak terdampak juga ke teman-teman. Misalkan lagi pusing pelajaran ini, kita kamu nih kalau misalkan makin ribut kita makin pusing gara-gara kamu gitu kan Pak. Bisa juga karena trauma di rumah, karena di rumah itu Pak bisa aja kita sesama pelajar itu kurang bisa ngelampiasin emosinya. Jadi pas di sekolah mungkin karena teman-temannya sebaya mungkin ya, jadi baru bisa melampiaskan emosinya mungkin dengan mukul, tapi ternyata itu juga kekerasan ya Pak. Iya, itu juga pastinya banyak kan Pak dampak-dampaknya, dampak kekerasan. Itu dampaknya apa aja Pak kekerasan di sekolah ini? Dampaknya. Dampak yang terjadi itu secara otomatis langsung pada siswanya ya. Jadi siswa itu yang pertama anak yang terkena dari kekerasan atau pembulian. Jadi pasti mereka itu merasa sakit fisik. Yang kedua mereka itu pasti sakit hati secara psikologisnya. Itu dampaknya. Sehingga dari dampak-dampak itu tadi secara otomatis prestasi dari anak tadi akan menurun. Karena si anak yang kena bullying itu pasti semangat untuk belajarnya nggak ada. Bahkan anak-anak yang mengalami bullying itu bisa mungkin bunuh diri sama bunuh diri mental ya. Jadi atau bahkan anak yang kena bullying tadi akan melakukan perbuatan balas dendam seperti itu. Jadi dampak-dampak yang diakibatkan oleh adanya kekerasan atau bullying yang terjadi di sekolah itu banyak, termasuk melakukan pengerusakan yang ada di sekolah. Fasilitas yang ada di sekolah akan dirusak, sehingga karena fasilitas di sekolah dirusak, secara otomatis siswa-siswa yang lain juga akan berdampak. Pada waktu misalnya LCD dipukul, rusak, secara otomatis di kelas itu tidak terjadi proses pembelajaran dan menggunakan IT, yaitu si LCD-nya tadi. Iya, tentunya banyak ya Pak. Iya, sebenarnya dampak itu orang banyak bicara tuh hanya kepada korban ya. Padahal sebenarnya kepada pelaku pun itu berdampak loh tuh. Nanti kan akhirnya dia bisa putus sekolah ya ketika dikasih sanksi. Jadi ini semua harus memang harus dicegah karena berdampak kepada semua ya, bahkan kepada teman-temannya begitu kan, dari kepada pelaku, kepada teman, kepada si korban terutama gitu ya. Kalau itu tadi udah sampai kepada pelajaran menurun. Cuma yang perlu kita garis bawahi juga bahwa kadang-kadang kita itu tidak peka gitu ya. Mungkin kita ada teman kita yang tiba-tiba jadi pendiam gitu ya, ada teman kita yang tiba-tiba jadi pemarahan yang tadinya dia nggak begitu lah. Itu kan bisa jadi kan, itu terjadi hal-hal yang itu tadi, yang dia apakah dia menerima bullying, apakah dia menerima kekerasan di rumahnya, apakah dia ada masalah di sekolah gitu ya. Nah itu yang perlu kita kira-kira harus kita perhatikan ya, kalau di lingkungan kita dan tiba-tiba berubah dari yang seharusnya mungkin kan kita harus peduli gitu ya. Maka itu bisa jadi dampak dari bullying atau kekerasan apapun yang terjadi kepada dia gitu ya, kepada dia. Iya, tentunya mungkin saya juga sebagai teman sebayanya mungkin yang melihat teman saya mungkin terdampak bully ya Pak. Saya mungkin harus bisa lebih peka dan juga mungkin dampaknya juga bisa mungkin ya Pak ke guru-guru ya kan Pak. Mungkin guru-guru tuh ngerasa bersalah juga karena murid-muridnya mungkin ngerasa saya kurang berhasil ngedidik muridnya sampai muridnya bisa terbuli seperti itu. Iya Pak. Pastinya banyak ya Pak dampak-dampaknya, nggak cuma bagi korban, pelaku bahkan juga ya saya tadi. Saya kira malah pelaku itu bisa kayak mereka merasa puas tapi malah mereka terdampak juga. Ada yang di Babulu itu kan akhirnya putus sekolah, pasti putus sekolah. Bayangkan rumahnya kemudian dihancurkan ya, enggak itu yang kasus Babulu pembunuhan itu ya, siswa SMK membunuh. Itu kan ini ya, itu dampak yang buat pelaku. Jadi harus diingatkan jangan sampai ini teman-teman yang ini sampai membuli, apalagi lari kepada pidana gitu kan. Jadi harus kepada semua pihak gitu ya, bukan hanya si korban tapi juga jangan sampai terjadi, karena Permendikbud ini pencegahan dan penanganan gitu kan. Artinya mencegah ini sebenarnya jauh lebih ini gitu ya, supaya jangan sampai terjadi
jangan sampai terjadi gitu kan. Kalau sudah terjadi, nah itu nanti mudah-mudahan tidak banyak kasusnya sehingga tidak banyak perlu ini gitu ya. Jadi yang jelas si pelaku dan si korban itu bisa mendapatkan dampak. Yang pelakunya tadi bisa bermasalah dengan hukum ya Pak. Ya, betul. Bermasalah dengan Betul. hukum. Nah pada waktu si pelaku tadi bermasalah dengan hukum, secara otomatis masa depannya, dia tidak punya masa depan, bahkan dia itu akan mengakhiri hidupnya. Dari sanksi sosial, kalau itu tadi sanksi hukum ya, kalau sanksi sosial pasti si pelaku tadi akan dikucilkan. Iya Pak. Dan dari sanksi sosial tadi mungkin akan terbuat satu sejarah ya, sejarah misalnya si A yang pernah melakukan pembunuhan itu siapa, si A yang melakukan pembunuhan dan sebagainya, itu sanksi sosial. Jadi ada sanksi hukum, ada sanksi sosial. Rumahnya dihancurkan, pindah kemana coba sekarang ya kan? Itu sanksi sosial itu ya kan. Iya. Tentunya banyak kan Pak ini kayak kekerasan di sekolah, nggak cuma bullying, itu juga pasti ada kekerasan lainnya. Itu boleh nggak Pak Bapak kasih tahu ke kita itu ada kekerasan apa aja yang ada di sekolah yang harus kita berhati-hati mungkin Pak sebagai pelajar dan juga mungkin sebagai guru Pak harus berhati-hati kan dengan adanya kekerasan ini. Jadi kekerasan itu kan kalau di Permendikbud nomor 46 2023 itu ada 6 macam ya. Jadi dia kekerasan fisik, kekerasan psikis, kemudian ada perundungan, ada kekerasan seksual, ada diskriminasi ya, intoleransi, dan ada kebijakan yang mengandung kekerasan. Jadi dia bukan cuma satu ya, bukan cuma bullying yang setahu kita kan cuma itu gitu ya, padahal itu macam-macam tuh. Psikis, kalau psikis kan kita menghantam teman kita gitu ya secara fisik ya. Kalau psikis ya kalau kita mengata-ngatain misalnya gitu ya. Kalau perundungan kan yang terus menerus ya, terus menerus kita lakukan itu jadi perundungan. Tadi apakah psikis, kalau terus menerus jadi perundungan. Kemudian ada kekerasan seksual jelas ya. Kadang-kadang yang kita tidak anggap itu sebagai satu kekerasan, padahal sebenarnya kekerasan. Kita biasa menepuk pundak teman kita cewek. Kalau teman kita cewek itu marah, sebenarnya itu boleh karena itu bagian dari kekerasan juga sebenarnya gitu ya. Tapi memang itu kadang-kadang kita terkait juga dengan budaya gitu ya, yang sesuatu yang kita anggap bercanda-canda biasa ya, menepuk-nepuk biasa, tapi sebenarnya kalau di dalam Permendikbud ini Pak Puji ya itu sudah termasuk kekerasan. Tetapi kan kekerasannya memang nanti tergantung kepada bagaimana kita mengukur gitu ya. Yang penting itu tadi kata kuncinya, kalau teman kita sakit, teman kita marah, teman kita nggak suka, nah itu sudah sebenarnya masuk pada kekerasan gitu ya. Dan itu tadi bukan cuma satu ya, bukan cuma bullying yang kita tahu ya, bukan, tapi ada 6 jenis kekerasan ya di dalam Permendikbud itu gitu ya, 46 itu tadi. Ya. Mungkin ada tambahan Pak? Cukup ya. Ya, pastinya sebagai pelajar dan juga sebagai warga sekolah yang berada di sekolah ini tentunya harus berhati-hati ya Pak dengan adanya kekerasan ini. Nggak cuma siswa tapi juga guru kan banyak Pak yang saya tahu nih, mungkin misalkan ada guru-guru PPL yang baru tuh Pak, itu mungkin saya ada beberapa lihat tuh ada yang mungkin melecehkan, mungkin mereka anggap tuh kayak nggak leceh, bercanda ya, tapi itu mungkin udah bisa jadi maksudnya bercanda, tapi sebenarnya kalau nanti yang ditepuk-tepuk marah itu sebenarnya sudah bagian kekerasan, jadi nggak boleh sudah gitu kan. Jadi intinya kalau bisa kita garis bawahi bahwa kekerasan atau bullying dan sebagainya itu apabila ada sesuatu perbuatan atau tindakan dari seseorang yang mengakibatkan orang tadi merasa teraniaya, merasa sakit hati atau merasa apapun yang tidak menyenangkan, nah itu yang dikatakan sebagai kekerasan. Nah, bagaimana kita bisa bertindak baik ya, setidak-tidaknya kita menjaga sikap kita. Bagaimana, apakah kalau saya seperti ini saya mengganggu orang, apakah kalau seperti ini saya nggak menyenangkan orang, karena apa yang kita anggap menyenangkan belum tentu orang lain itu senang gitu ya. Apa yang kita anggap mungkin menyenangkan tapi belum tentu orang lain merasa senang, seperti yang dikatakan oleh Pak Rudi tadi, menepuk pundak biasa. Iya. Ya seperti halnya gini, pada waktu orang Amerika itu menang sepak bola atau apa, dia nguyel-nguyel kepala itu sudah nggak ada masalah. Tapi kalau orang Indonesia kita dipegangin kepala itu sudah nggak sopan. Nah seperti itu. Nah kita harus melihat dari budaya-budaya yang ada, apakah apa yang
di mana kita berada, budaya apa yang kita junjung, dengan siapa kita bicara, dengan siapa kita berinteraksi, sehingga kita mengetahui karakternya. Kalau karakter seperti ini berarti kita nggak boleh, kalau seperti ini berarti boleh, nggak ada masalah dan sebagainya gitu. Ya Pak, tentunya kan saya ada di lingkungan sekolah nih Pak. Di lingkungan sekolah nih saya sih berharapnya ada ya peran-peran guru, peran-peran siswa, dan juga peran seluruh warga sekolah. Itu menurut Bapak gimana harusnya peran-peran kita untuk menanggapi kasus kekerasan yang sudah marak di Indonesia, khususnya Kalimantan Timur sekarang ya Pak? Itu gimana Pak? Jadi sekarang pemerintah sudah mencanangkan adanya tim pengendali dan penanggulangan kekerasan. Jadi tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan itu sudah ada, tiap-tiap sekolah sudah ada, dan alhamdulillah di SMA 9 Samarinda juga sudah ada. Nah, dari tim tadi akan mempunyai program atau membuat suatu program bagaimana sekolah itu bisa nyaman, aman, dan bisa menyenangkan bagi seluruh warga di sekolah kita. Nah, bagaimana dengan aman? Nah, secara otomatis sekolah akan menciptakan suasana yang aman, misalnya dengan berpagar. Ya alhamdulillah SMA Negeri 9 Samarinda sudah berpagar semua. Kemudian nyaman, alhamdulillah di sini sudah ada tata keteraturan dari taman, kemudian tata keteraturan dari semua parkir dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu menyenangkan. Nah, dari menyenangkan itu relatif. Jadi kalau kita sudah melihat situasi di sini itu menyenangkan, ini menyenangkan. SMA Negeri 9 Samarinda itu kalau dilihat dari luar itu menyenangkan. Catnya berwarna hijau. Terus kemudian dari tata taman juga menyenangkan. Itu. Jadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, dari aman, nyaman, dan menyenangkan itulah yang dijadikan program oleh PPPK dari sekolah untuk dikembangkan kepada anak, baik itu secara sosialisasinya lewat media atau mungkin dari guru yang melakukan sosialisasi melalui kegiatan MPLS, atau mungkin dari bapak kepala sekolah membuat banner apa yang menyenangkan. Bisa jadi kita ada seni graffiti misalnya gitu ya, jadi ada seni graffiti, jadi siswa diperkenankan untuk membuat lukisan-lukisan yang bermakna bagus, misalnya seperti itu ya, dalam artian bermakna bagus, misalnya gambar-gambar taman atau gambar-gambar apa dan sebagainya di dalam kelas misalnya, diperkenankan, karena itu adalah seni yang punya maksud dan tujuan yang jelas, itu seni graffiti. Kemudian banner bapak kepala sekolah menyediakan banner anti bullying, jangan sakitin orang lain kalau Anda tidak mau disakiti, misalnya seperti itu, kata-kata yang mungkin menghimbau kepada anak-anak untuk ini aman. Terus menyenangkan, itu tadi suasana menyenangkan. Jadi kalau suasana menyenangkan, ada hubungan silaturahim yang terjalin erat, tidak ada yang membedakan asal usul, etnis, budaya, terus kemudian kondisi ekonomi orang tua dan sebagainya. Ya Pak, saya setelah Bapak jelaskan tadi, saya mungkin ngerasa ya, mungkin SMA 9 udah beberapa ngelakuin yang Bapak katakan tadi, yang taman-tamannya udah bagus ya sekarang Pak. Nah, itu sekarang saya pengen mungkin untuk teman-teman semuanya yang mungkin ngerasa terkena kekerasan di sekolah, itu ada nggak sih Pak pesan-pesan untuk mereka yang mungkin mereka takut buat bersuara gitu Pak? Takut mereka. Jadi gini, siswa itu harus punya pikiran positif terlebih dahulu. Jangan sampai semua yang dilakukan oleh teman-teman yang ada itu mengakibatkan tidak menyenangkan. Jadi kita berpikiran positif. Apabila kita melakukan sesuatu dari pikiran positif, segala sesuatu tindakan apabila kita dahului dengan sikap positif, maka apapun kita positif. Seperti mencaplek pundak teman, kalau kita berpikiran positif, tidak ada rasa nggak senang, insya Allah nggak akan terjadi. Jadi yang utama itu adalah ciptakan suasana yang menyenangkan, terus kemudian kita punya pikiran yang positif, karena dengan pikiran positif insya Allah kita akan terhindar dari bully atau tindakan-tindakan bully yang ada di SMA Negeri 9 Samarinda.
Terima kasih Pak. Mungkin Bapak ada tambahan Pak? Ya itu sih ya, kalau untuk teman-teman ya, ini tadi Bapak Puji bilang kan ini sudah ada tim Satgas TPPKSP ya, itu kan memang penanganan dan pencegahan kekerasan gitu ya. Jadi kan ya itulah nanti bersama-sama kita bangun gitu ya. Kalau dari Bapak Ibu guru pasti nanti sudah sosialisasikan semua, nanti mudah-mudahan kepada teman-teman siswa juga bisa disosialisasikan. Jadi nanti bisa bersama-sama kita ini ya, ada kesepahaman gitu ya, ada kesepahaman supaya tahu ini tadi apa ini kekerasan itu bagaimana, anunya bagaimana, sehingga ketika semua menyadari bahwa itu adalah bentuk kekerasan gitu ya, maka itu nanti akan bersama-sama mencegah. Dan untuk teman-teman yang memang mempunyai kasus yang kira-kira berlebihan, tadi setelah kita pertama berpikir positif, kata beliau ya, kita berpikir positif, tetapi kira-kiranya itu kalau ada sesuatu yang tidak bisa kita tahan lagi, kan kita kan ada Bapak tadi ada tim Satgas gitu ya, kan bisa kita berdialog, kita bisa berdiskusi, kita bisa menyampaikan, kita bisa melaporkan, kita bisa nanti Bapak Ibu di sekolah pasti akan menangani apapun permasalahan yang dihadapin oleh teman-teman ini gitu ya, supaya jangan sampai nanti hatinya malah sakit, dipendam lama gitu ya. Tapi kalau bisa dialogkan sama beliau-beliau gitu kan, apalagi sekarang sudah ada tim Satgas gitu, mudah-mudahan nanti bisa benar-benar optimal dalam mencegah ya, itu yang paling utama, mencegah supaya jangan sampai terjadi. Dan kalau memang ada, mudah-mudahan itu cuma 1-2 atau bahkan bisa 0% itu, sehingga suasana sekolah nanti kita untuk belajar itu benar-benar aman, nyaman gitu ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Mungkin kepada teman-teman yang tadi ngerasa terkena kekerasan, mungkin bisa langsung dicurhatin aja ke petugas Bapaknya ya Pak, atau boleh mulai dari guru BK dulu, ya, boleh curhat-curhat dulu mungkin ya kan Pak. Teman-teman juga. Terima kasih ya Pak, Bapak Puji Haryanto dan juga Bapak Rudi atas pemaparan materi tentang kekerasan di sekolah, pemaparan materi kekerasan di sekolah. Semoga setelah ini udah berkurang, bahkan mungkin nggak ada ya Pak kekerasan di sekolah. Amin. Iya. Oke, mungkin itu aja dari saya dan juga bapak-bapak yang luar biasa hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Andika dari kelas 12 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.